الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. طيب إخواني وأخواتي عزكم الله جميعا. Ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menakdirkan, Allah yang menurunkan Rasulnya dengan segala hikmah dan kebijaksanaannya agar manusia menapak tilas, mengikuti, mentaati, mendengarkan, lalu melaksanakan segala perintah Rasulullah SAW, yang mana itulah tujuan dari diutusnya seorang Rasul yang paripurna, yang sempurna dalam sikapnya, dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya, dan dalam setiap keputusannya. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada di salah satu situs dari sekian situs-situs kaum muslimin, sebuah tempat yang sangat bersejarah, yang sangat memiliki posisi di setiap hati kaum muslimin. Karena di tempat inilah terjadi sebuah perang yang sangat legendaris, sebuah perang yang sangat benar-benar heroik, ya. Yang mana di sini pula terjadi sebuah kejadian yang tak disangka-sangka, yaitu wafatnya banyak sekali para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, ya. Banyaknya wafatnya banyak dari sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, yaitu perang Uhud. Perang Uhud. Ya, suaranya bagaimana? Kedengaran? Sip, kedengaran ya? Baik. Ya, kalau tidak didengar, untuk ingatin ya. Ini maaf karena kita tidak ada tripod, jadi kameranya jatuh-jatuh. Baik. Nah, di hadapan Anda ini saya sedang berada di lokasi perang Uhud, pas tempat terjadinya perang Uhud, yang akan kita jadikan maraji atau referensi di dalam perang kali ini, atau bagaimana alur perang atau alur kejadian yang terjadi di tempat ini. Kita akan menggunakan kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah karangan Dr. Akram Dia Al-Umari, ya. Yang mana ini kitab ditulis berdasarkan ilmu hadis. Ya, artinya beliau berusaha untuk memberikan hadis-hadis. Beliau berusaha untuk memberikan hadis-hadis yang sahih, ya. Berusaha memberikan hadis-hadis yang sahih sehingga insya Allah itu menenangkan hati kita, ya. Akan tetapi perlu diketahui ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ilmu sirah, ya, di dalam ilmu sirah banyak sekali riwayat yang mungkin tidak sahih. Akan tetapi di dalam ilmu sirah ini kita diperbolehkan untuk sekedar mendengarnya, walaupun itu istilahnya tidak sahih, akan tetapi tidak syadidud dha'af atau maudhu', ya. Akan tetapi tidak syadidud dha'af, maksudnya lemah, terlalu lemah sekali. Kalau terlalu lemah sekali ya baru tidak boleh. Tapi kalau sekedar misalnya riwayatnya itu misalnya mursal, akan tetapi ada penguatnya dari yang lain, atau disebutkan oleh para ulama atau kebanyakan ulama di kitab-kitab mereka, di dalam Tabaqat, di dalam Fathul Bari misalnya, atau di dalam kitab-kitab yang khusus untuk membicarakan masalah rijal, itu insya Allah boleh kita sebutkan. Ala kulli hal, ya, saat ini kita berada di lokasi perang Uhud. Saya ganti ke kamera depan, ya. Nah, ini di belakang antum semua itu ada Jabal Uhud. Jabal Uhud, ya. Jabal Uhud
adalah gunung yang berwarna merah granit, ya, yang berwarna merah granit, yang mana banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang Jabal Uhud ini, ya. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang Jabal Uhud ini. Di antaranya adalah hadis Jabalun Uhud hadza Uhudun Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Inilah Jabal Uhud, gunung, ya, gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya, ya. Inilah Uhud, gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Nah, disebut dengan gunung inilah peperangan yang berlaku di bawahnya, yaitu perang Uhud. Nah, di belakang kita ini, ya, jadi ini Jabal Uhud, ya kan? Nah, di belakang Jabal Uhud ini atau di depannya Jabal Uhud ini ada Jabal Rumah. Jabal Ar-Rumah, yang mana disinilah titik inti daripada pasukan kaum muslimin di perang Uhud, ya, atau pasukan kunci dari perang Uhud ini. Kita akan naik ke atasnya, ya. Ini Jabal Rumah. Di sini Jabal Rumah artinya adalah pasukan pemanah yang berada di atas ini. Kemudian di sini lokasi perangnya dengan kaum musyrikin, kaum Quraisy. Nah, antara Jabal Rumah ini ke Jabal Uhud ini, jadi antara Jabal ini, ya, ingat ya, antum bisa lihat juga, antara Jabal ini ke Jabal Uhud, Jabal Rumah ke Jabal Uhud, itu ada sekitar 700-600 meter lebarnya, ya. Nah, di lebar inilah terjadi peperangan Uhud antara sini dan sini, ya. Jadi pasukan muslimin wajahnya menghadap ke sana, dan pasukan musyrikin datangnya dari sana, ya. Nah, pasukan muslimin menghadangnya di sini, dan kota Madinah pintu masuknya dari sini, ya. Kota Madinah pintu masuknya dari sini. Antum bisa lihat, semoga mudah dipahami, ya. Nah, ini baru masuk pintu kota Madinah dari sini. Jadi kota Madinah tertutup dari sini juga dengan kebun-kebun kurma dan ada wadi di situ. Jadi tidak memungkinkan untuk pasukan musyrikin masuk dari daerah sini, ya. Karena juga dihalangi oleh pasukan pemanah yang dari atas gunung. Kita langsung ke atas aja untuk mempermudah, ya. Karena mungkin kamera ini tidak terlalu luas, jadi dia harus lihat dari atas. Ini Masya Allah Tabarakallah, ya, antum bisa lihat, ya, banyak sekali burung-burung di sini. Kita akan naik, gunungnya tidak terlalu tinggi, ya. Nah, nanti pasukan musyrikin ini bisa naik ke atas gunung ini pakai kuda dengan pimpinan Khalid bin Walid. Bisa lihat, ya. Gunung ini disebut juga dengan Jabal Ainain atau Ainin. Jabal Ainin, tapi yang terkenal penyebutannya adalah Jabal Rumah atau Bukit Pemanah. Nah, dahulu di sinilah para sahabat Nabi menjejakkan kakinya berjihad fisabilillah. Semoga kelihatan dari sini. Kita sudah berada di puncak. Jadi di atas gunung ini, type. Ya, sebentar, ya, kita sampai ke arah. Oke. Sampai sini cukup, ya. Nah, oke, ya. Sekali lagi saya ulang, antum lihat. Perang Uhud itu adalah sebuah perang yang terjadi di daerah Gunung Uhud. Nah, pasukan muslimin ada sekitar 1000 orang. Nanti orang-orang munafik
memisahkan diri, ya. Mereka pergi orang munafik dengan 300 orang, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kurang dari 1000 jumlah kaum muslimin pada perang Uhud. Nah, orang-orang kufar Quraisy, ya, orang-orang kufar Quraisy datang dari arah sana. Ya, dari arah sana ini. Datang dari ini orang-orang kufar Quraisy datang dari arah sini. Nah, orang-orang kufar Quraisy, sekali lagi saya katakan, datang dari arah sini. Nah, kota Madinah ketika itu tidak bisa langsung masuk dari sini. Kota Madinah ketika itu tidak bisa masuk langsung dari sini. Yang bisa lihat, tidak bisa masuk. Orang kafir Quraisy kan datangnya dari sini, ya, orang kafir Quraisy. Nah, mereka tidak bisa langsung masuk dari sini. Kenapa? Karena daerah ini ada wadi. Ya, sekarang namanya ini Wadi Hamzah. Nah, ini wadinya nih masih ada nih sampai sekarang. Anda bisa lihat itu wadinya. Jadi dalam ketika itu, tidak bisa langsung masuk pasukan. Kemudian di daerah sini sampai ke Madinah sana itu banyak kebun kurma dan ada namanya harroh. Harroh itu adalah lava yang sudah mengering, ya, lava yang sudah mengering. Akhirnya tidak bisa masuk mereka karena sebenarnya kita perlu videokan juga lava yang sudah mengeringnya. Dia batu tajam banget, keras, dia seperti batu karang begitu. Cuma berasal dari Gunung Merapi yang sudah mengering, warnanya hitam. Ya, udah beribu tahun yang lalu, warnanya hitam. Nah, itu tidak bisa dijejain oleh tanah, oleh kaki manusia biasa, apalagi kuda nggak bisa. Ya, karena kalau kaki manusia kan harus datar-datar untuk lewat situ, ya. Nah, ini untuk lihat. Nah, ya, paham ya sampai sini ya, paham ya. Baik, paham ya. Jadi pasukan kafir Quraisy datang dari arah sini. Nah, kaum muslimin di mana? Kaum muslimin di mana? Ya. Nah, antara gunung ini, Gunung Rumat ini atau Gunung Pemanah ini dengan Gunung Uhud itu ada 600 meter jaraknya. Lebarnya ada 600 meter. Dari sini ke sini itu ada 600 meter. Nah, kaum muslimin dari sini, ya, dari sini itu berjaga di bawah ini. Berjaga sampai ke sana, sampai ujung sana, sampai 600 meter berjaga. Pasukan kafir Quraisy, ya, mereka berkumpul di sini kemudian berperang, ya, melawan kaum muslimin di daerah ini. Ya, berperang dengan kaum muslimin di daerah ini. Nah, oke, kita sebutkan skema peperangannya dulu atau skema pasukannya. Pasukan, ya, pasukan kaum muslimin, ya, itu ada 1000 orang. Pasukan berkudanya hanya 1 orang. Hanya 1 orang pasukan berkudanya. Sedikit, ya. Sedangkan orang kafir Quraisy, ya, orang kafir Quraisy ada 200 pasukan berkuda. Nah, pasukan berkudanya di mana? Pasukan berkudanya nunggu di sini. Ya, pasukan berkudanya nunggu di sekitar wadi. Melihat dari jauh, karena pasukan berkuda dari jauh, ya, pasukan kavaleri itu bisa bergerak cepat. Ini hebatnya ilmu perang zaman dulu, ya. Walaupun mereka jauh, tapi mereka bisa bergerak cepat dengan tiba-tiba. Akhirnya mereka sengaja menjauh untuk mengecoh kaum muslimin. Tapi Rasulullah SAW itu cerdas, ya. Rasulullah meletakkan di sini pasukan pemanah. Anda bisa lihat, pasukan pemanah ada sekitar 50 orang. Yang mana gunanya pasukan pemanah ini, ya, yang berada di sini ini untuk menghalau pasukan kuda yang tiba-tiba datang. Karena memang lawannya pasukan pemanah itu pasukan berkuda. Dan pasukan pemanah juga itu bisa dihabiskan oleh pasukan berkuda. Kalau ilmu seni perangnya seperti itu, ya. Ilmu seni perangnya seperti itu konsep umum lah, ya. Nah, jadi ngerti ya, di sini ada sekitar 50 pasukan pemanah berada di atas gunung ini. Nah, mereka gunanya apa? Gunanya untuk melindungi kaum muslimin yang ada di sini, ya, melindungi pasukan kaum muslimin yang ada di sini dari pasukan berkuda yang ada di sini. Karena apa? Karena pasukan berkuda itu bisa menyerang kaum muslimin kalau mereka mutar wadi ini. Kalau mereka mutar wadi ini. Nah, akhirnya pasukan pemanah ini di sini semua berjaga-jaga, ya. Kita akan lihat lagi. Ini kita lihat posisi pasukan pemanahnya. Nah, ini nanti pasukan berkuda nih memutari Jabal Uhud dari belakang. Seperti ini. Ya.
Ini harus dijelasin dalam gambar ini. Ini bisa lihat. Nah, ini pasukan berkuda nanti di sini. Mereka memutari daerah ini. Ini ada celah dikit sekali, ada jalan untuk 1 atau 2 orang. Mutar lewat sini. Nah, akhirnya kaum muslimin yang ada di sini kehimpit dari pasukan pejalan kaki kafir sama pasukan berkuda dari belakang. Kenapa? Karena pasukan yang ada di atas gunung itu turun. Nah, ini sebabnya, ya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi perang Uhud ini salah satu sebabnya adalah kenapa? Ya, Gunung Uhud ini salah satu sebabnya, perang Uhud ini salah satu sebabnya adalah kekalahan orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Karena jaraknya hanya setahun sebulan dari perang Badar. Setelah perang Badar yang ada di luar kota Madinah, di dekat Yanbu itu, orang kafir Quraisy itu dendam sekali. Sampai-sampai Abu Sufyan, ya, yang ketika itu masih kufur, tidak mau mandi janabah sampai dia memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking dendamnya, saking geramnya. Ya, tidak mau mandi sampai berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya Abu Sufyan ini mengumpulkan uang yang sangat banyak, yang mana uang ini digunakan untuk memerangi pasukan kaum muslimin di perang Uhud. Ya. Sampai-sampai mereka itu membawa 3.000 orang dengan sekitar 200 pasukan berkuda. Ya, 200 pasukan berkuda, 600 pasukan dengan baju zirah besi, baju besi. Nah, sisanya tidak pakai pakaian apa-apa. Sedangkan kaum muslimin yang pakai baju zirah itu hanya 200 atau hanya 200 orang. Orang kafir 600. Kaum muslimin hanya 200. Pasukan berkudanya hanya 1 kaum muslimin, 1 orang toh. 1 orang aja. Orang kafir Quraisy ada sekitar 200 yang pasukan berkudanya. Nah, itu antum bisa lihat persiapan perang Uhud ini sangat matang dan sangat banyak uang yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bahwasannya beliau itu melihat pedangnya itu retak. Kemudian beliau itu berada di dalam benteng. Kemudian beliau itu melihat sapi-sapi yang disembelih. Maka beliau menakwilkan mimpi ini atau mentafsirkan mimpi ini, ya, bahwasannya salah seorang dari kerabat beliau itu akan wafat, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kemudian diketahui setelah perang Uhud ini. Lalu sapi-sapi yang disembelih itu maksudnya adalah sahabat-sahabat Nabi yang wafat, sekitar 70 orang wafat. Ya. Kemudian juga benteng yang kokoh itu adalah kota Madinah, karena kota Madinah ini Masya Allah Tabaraka Rahman sejak dahulu, makanya ada perang Khandaq, ya. Perang-perang yang ada di kota Madinah ini sangat sulit ditembus karena kota Madinah ini seperti benteng. Antum bisa lihat itu Jabal Uhud ini seperti benteng yang kokoh. Kemudian ada kebun-kebun kurma yang kebun kurmanya ini sangat pekat, ya, sangat gelap. Ana pernah ke kebun kurma. Itu ternyata kebun kurma itu gelap sekali karena pohonnya dempet-dempetan, pohon liar. Jadi sangat gelap, seperti hampir-hampir cahaya itu tidak bisa masuk, dan tidak mungkin pasukan perang itu melewati pohon kurma ini. Ya, tidak mungkin karena seperti benteng. Nah, makanya memang dalam ilmu perang zaman dulu, ya, istilahnya alam itu bisa dijadikan sebagai benteng alami. Ya, terutama pohon-pohon, kayu-kayu, hutan, rawa dan lain sebagainya, sehingga seorang panglima perang itu harus benar-benar mengerti kondisi lapangan. Dan ini juga pelajaran buat kita, ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, hendaknya kita melihat situasi lapangan seperti apa. Jangan ngasal-ngasalan.
Dan inilah yang dilakukan Rasulullah SAW, benar-benar mengerti, ya, walaupun beliau memang ditolong Allah dan tidak mungkin akan meninggal, ya, di dalam peperangan. Karena Allah Subhanahu wa taala ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah. Walaupun demikian, beliau SAW tetap mencari sebab sebaik-baiknya untuk memenangkan perang ini dari sebab-sebab dunia. Tidak hanya bertawakal kepada Allah, akan tetapi berusaha, ya. Dan ini bantahan buat atau peringatan buat orang-orang yang tidak mau bekerja dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah artinya juga bekerja. Karena bekerja, setiap kita bekerja mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan, diberikan kepada anak, keluarga, itu akan menjadi pahala fi kulli rotbin kabdin rotbin sadaqah. Setiap hati yang basah ketika kita kasih sedekah padanya, maka itu dihitung sebagai sedekah, ya. Apalagi jika kita memberikan fi fimra'atik, ya, memberikan makanan di mulut keluarga kita, ya, maka itu dihitung pahala. Dan ini salah satu pelajaran yang bisa kita dapatkan, yaitu mengambil sebab-sebab dunia beriringan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya berpangku tangan saja, ya. Nah, baik. Ketika itu pasukan musyrikin pun sudah datang dari kota Mekah dan berada di pintu masuk kota Madinah. Berada di sini, antum bisa lihat. Berada di sini. Nah, ketika itu para sahabat mengatakan, ya, wahai Rasulullah, kita ini punya dua opsi peperangan. Pertama, kita bisa berperang di dalam kota Madinah. Jadi kaum musyrikin biarkan masuk ke kota Madinah, nanti kita perangi, ya, nanti kita perangi dari dalam rumah kita, dari atas rumah kita. Kita bisa lempar batu, kita bisa lempar panah dari atas rumah. Nah, sahabat yang lain mengatakan, dan ini kebanyakan, sahabat yang paling banyak, kita berperang di luar kota Madinah. Kita berperang di luar kota Madinah, ya, karena sebagian sahabat ada juga yang tidak ikut perang Badar. Yang mana perang Badar ini memiliki kedudukan di hati para sahabat Nabi. Perang yang disebutkan di dalam Al-Quran, perang yang dipuji Allah dengan setinggi-tingginya, ya. Bahkan Masya Allah Tabaraka Rahman, perang Badar ini yang ikut serta itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Para sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar ini, karena perang Badar itu bukan perintah kewajiban, tapi sunnah ketika itu, ya. Nah, para sahabat yang tidak ikut perang Badar ingin perang di luar kota Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, ya. Lalu Rasulullah SAW keluar, sedangkan beliau menggunakan dua buah baju besi, ya, dua buah baju besi. Jadi beliau menggunakan helm, juga helm besi, ya. Beliau juga menggunakan baju zirah besi. Ya, bayangkan itu Rasulullah SAW dalam peperangan tidak pakai jimat-jimat. Tidak ada jimat dalam Islam. Ya, orang yang menggunakan jimat, Tuhannya bukan Allah itu. Tuhannya apa? Jimatnya itu. Makanya ketika jimatnya hilang, dia panik karena Tuhannya hilang, ya. Akan tetapi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia tidak perlu takut kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Subhanahu wa taala Al-Qadir, Al-Wahidul Ahad, As-Samad, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menggunakan dua buah baju besi, dan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Setelah itu Rasulullah SAW keluar kepada para sahabatnya. Ya, keluar kepada para sahabatnya dalam keadaan memakai baju perang, baju besi yang sudah jadi, ya. Dalam keadaan memakai baju perang yang sudah jadi. Lantas para sahabat yang mengusulkan peperangan di luar kota Madinah ini tidak enakan kepada Rasulullah SAW, karena mereka merasa memaksa Rasulullah SAW. Akhirnya mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami ini kayaknya sudah memaksa engkau untuk berperang di luar kota Madinah, ya. Kalau begitu wahai Rasulullah, itu kami serahkan kepadamu. Engkau bisa memilih perang di luar atau di dalam kota Madinah. Maka sehingga Rasulullah SAW menenangkan hati para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim dengan mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza labisa la'matahu ayyadhaha hatta yunajiz atau hatta yafsurullah bainahu wa baina aduwwihi. Ya. Artinya adalah tidak layak bagi Nabi. Ini lihat,
ya, seorang pemimpin itu harus punya sikap yang pasti. Tidak boleh mencela-mencela, tidak boleh bingung, tidak boleh ketakutan mengambil keputusan. Ambil A, maka tunaikan yang A. Jangan A nanti ngomongnya B dan lain sebagainya. Ya, tapi ngomong A, tunaikan yang A apapun segala konsekuensinya. Ya, tentunya ini dengan pemikiran yang matang dan perhitungan yang tepat, bukan ngasal-ngasalan. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak layak bagi seorang nabi apabila dia sudah memakai baju besinya, maka lalu dia melepaskannya, maka ini tidak layak. Akan tetapi yang layak bagi nabi apabila dia sudah memakai baju besinya, maka dia langsung menyelesaikan urusannya dengan musuhnya. Artinya dia berperang di luar kota Madinah, ya. Nah, santu. Ya, anak buah apa ini? Taib. Ya. Taib. Ya. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kaum muslimin pun berkumpul di daerah Syaikhain, ya. Berkumpul di daerah Syaikhain. आप पानी देखें, वो देखिए, वो पानी पानी नहीं दे Ini wadi yang saya bilang tadi, dan ini pasukan kafir Quraisy, dan ini pasukan kaum muslimin. Nah, hari H terjadinya perang. Ketika terjadinya perang, pasukan kaum musyrikin kufar Quraisy, ya, pasukan kaum musyrikin kufar Quraisy itu pasukan berkudanya dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, ya. Kemudian pasukan kudanya yang lainnya dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Dan dua orang ini, ya, ketika itu belum masuk Islam. Bayangkan, yang dipilih itu pemuda Quraisy yang hebat dan handal. Bukan pemuda yang biasa-biasa, pemuda yang ahli, yang otaknya memang cair, cerdas, ahli strategi, badannya kuat. Ya, bukan sembarang-sembarang orang. Khalid bin Al-Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal itu, walaupun namanya Abu Jahal, beliau itu orangnya tampan, pemberani, hebat. Ya, walaupun Abu Jahal namanya. Anaknya begitu juga. Ya, hebat juga, ahli perang. Khalid bin Walid enggak usah ditanya. Ya, Khalid bin Walid enggak usah ditanya. Dan qadarullah kedua orang ini ketika itu belum masuk Islam dan masuk di dalam pemimpin kafir Quraisy ketika itu. Ya, pemimpin pasukan berkuda Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Ngerti ya? Nah, kaum muslimin dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Mus'ab bin Umair di pasukan Maimanah, dan pasukan Maisarah dipimpin oleh seorang Ansar, ya, seorang Ansar. Anda lupa namanya, Anas bin Khudair atau siapa, ya, seperti itu.
Nah, dan Mus'ab bin Umair ini nanti wafat di perang Uhud. Ya. Nah, ketika terjadi perang Uhud, berkecamuklah perang. Ya, perangnya ketika itu masih seimbang. Perangnya terjadi di sini. Pasukan kafir Quraisy di sini, Anda bisa lihat ya, lihatkan tolong. Pasukan kafir Quraisy di sini, pasukan kaum muslimin di sini, dan ini ada jarak antara gunung ini dengan gunung itu sekitar 600 meter. Nah, peperangannya di sini. Perang, brus. Nah, ketika awal perang, apalagi dibantu pasukan pemanah yang berada di atas gunung yang solid, yang absolut di atas gunung ini tidak bisa diganggu. Ya, coba antum lihat ini. Ini antum lihat gunungnya. Ini tinggi sekali. Ya. Ini sangat curam, sangat vertikal. Tidak mungkin orang dari bawah bisa naik ke atas. Ya, apalagi ada 50 pemanah, ada yang pengen naik ke atas langsung dipanah, langsung tewas. Ini sangat tajam. Ya, tidak bisa. Yang pintu masuk naik ke atas gunungnya hanya satu aja dari daerah belakang ini atau daerah-daerah situ. Satu pintu doang, ya, yang agak landai. Nah, itu semua dikasih pemanah. Sedangkan tabiat pasukan pemanah itu, ya, tembakan mereka cepat. Ya, tembakan mereka cepat, apalagi jika posisi mereka berada di atas. Jadi di mana-mana ketika peperangan, ya, pasukan pemanah sejak zaman dulu sampai zaman sekarang itu selalu berada di atas karena jarak tembak mereka bisa jauh. Ya, untuk bisa lihat inilah seni berperang di zaman dulu. Nah, ketika dibantu pasukan pemanah, ya, ternyata orang kafir Quraisy di awal-awal perang mereka kalah. Orang kafir Quraisy di awal-awal perang mereka kalah. Ya, saking kalahnya mereka itu kabur ke arah sana. Mereka kabur ke arah tempat mereka datang. Kabur. Wah. Kabur kan? Pasukan kakinya kabur. Pasukan kuda masih diam di sini. Pasukan kudanya masih diam di sini. Ya. Tersembunyi, tidak terlalu kelihatan. Ya. Nah. Akhirnya apa? Ketika pasukan kafir Quraisy yang pasukan pejalan kaki, ya, selain pasukan berkuda itu sudah menjauh, pasukan yang berada di atas gunung ini malah turun. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meletakkan pasukan pemanah yang ada di atas ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tetap di tempat kalian sampai aku mengutus satu utusan kepada kalian untuk turun. Kalian tetap aja di atas. Jangan turun ke bawah. Bahkan kalau seandainya ada burung, ya, makan bangkai kami, kalau kalian tidak disuruh turun, jangan turun. Ya, kalaupun seandainya pasukan di bawah sudah kalah, kalian jangan pernah turun, tetap aja di atas. Ya, tapi ketika peperangan ini yang awalnya dimenangkan oleh kaum muslimin dan pasukan kafir Quraisy lari ke sana. Wah, kaum muslimin kelihatan mengejar mereka dan orang-orang kafir Quraisy meninggalkan harta-harta mereka. Ya, ada makanan, ada unta, ada emas-emasan, karena mereka perang kan perlu dana yang sangat banyak, ya. Harta-harta mereka dibawa juga. Nah, harta-harta ini ditinggalkan begitu saja. Baju-baju besi kan mahal di zaman dulu itu, ya. Ditinggalkan begitu saja. Pasukan yang berada di atas ini bilang al-ghanimah. Ya, al-ghanimah. Ya, harta rampasan perang ini masa dibiarkan begitu saja, ya. Dan mereka sampai diingatkan, ya, oleh Abdullah bin Jubair, kalau tidak salah saya namanya begitu. Beliau mengatakan apa? Kalian jangan turun. Rasulullah melarang kita turun sampai nanti datang utusan. Sekarang belum ada utusan, kita tidak boleh turun. Ya, tapi mereka mengatakan, ya, kita turun aja, mereka sudah lari kok. Kita turun aja. Akhirnya 40 orang dari 50 orang, 40 orang turun semua. Yang ada di atas ini sekitar 10 atau 12 orang aja. 40 orang turun, ya, untuk ngambil harta-harta ini ke bawah. Ya, turun ke bawah sini. Ya, turun ke bawah sini, turun ke bawah. Ya. Akhirnya sisa 10 orang. Nah, orang Khalid bin Al-Walid yang menguasai pasukan berkuda. Ya, pasukan berkuda ini sangat cepat manuvernya. Istilahnya kelincahannya sangat tinggi, ya. Agility kata orang. Ya, dia langsung lari. Dari arah sini antum bisa lihat sekali lagi saya katakan, dari arah sini ini lari. Ini pasukan berkuda di sini, ingat tersembunyi. Yang dipimpin Khalid bin Walid lari dari arah sini, ya.
lari dari arah sini di wadi ini lari mengitari Gunung Rumat ini, Gunung Kemain, naik ke atas ini. Ya, naik ke atas ini, langsung naik ke Gunung Uhud, membantai apa? Membantai orang yang tersisa di Gunung Uhud. Yang di atas Gunung Rumah. Ya, membantai orang yang ada di atas ini, kemudian turun lagi dan membantai pasukan pemanah yang ada di bawah. Ya, karena pemanah itu harus dihancurkan dulu kalau dalam perang istilahnya, biar tidak mengganggu nanti mereka bisa naik ke atas. Dihancurkan dulu, kemudian barulah Rasulullah SAW menjadi tujuan mereka. Anda bisa lihat ya kecepatan peperangan itu ya, Masya Allah ya. Akhirnya gara-gara turunnya pasukan pemanah yang ada di atas gunung ini ke bawah, kaum muslimin yang ada di bawah ini terhimpit. Ya, terhimpit, yang mana mereka dikepung dari arah ini dan dari arah belakang oleh pasukan kuda. Ya, sampai Rasulullah SAW lari ke arah Sya'ab Jirar. Ya, Sya'ab Jirar, yang mana di sana nanti ada celah Rasulullah SAW berlindung di sana. Dan sebelum itu Rasulullah SAW terluka di medan perang. Al-Habib SAW terluka di medan perang, di perang Uhud terluka. Ya, yang mana luka beliau itu ada di dahi beliau, gigi beliau patah, rubaiyatuhu, ya, gigi beliau patah, gigi setelah gigi seri ini, ya, gigi seri beliau patah kira-kira. Kemudian helm besi beliau itu, ya, helm besi beliau itu masuk ke pipi beliau dari dua arah. Jadi helm besi itu termasuk ke sini karena dipukul oleh pasukan kafir Quraisy, ya, pasukan kafir Quraisy. Dan Rasulullah SAW ketika berjalan maka beliau itu masuk ke dalam lubang, ya, terperosok ke dalam lubang. Dan ternyata lubang ini digali oleh Ibnu Qami'ah namanya, salah satu pasukan pemberani juga. Tapi dia benci kepada Rasulullah, dia gali lubang ini, ya, dia mengatakan semoga Muhammad masuk sini. Dan ternyata Rasulullah SAW terperosok di situ, ya, terperosok di lubang itu. Nah, ketika Rasulullah jatuh ini, ya, Rasulullah naik lagi dan berdarah-darah. Nah, Rasulullah ini berdarah-darah. Maka ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW terbunuh. Nabi SAW terbunuh. Nah, pasukan kaum muslimin itu panik. Sampai-sampai mereka itu langsung masuk lari ke dalam kota Madinah. Ya, beberapa dan banyak dari mereka itu masuk ke dalam kota Madinah karena berita hoax ini. Coba antum lihat, berita hoax itu parah. Bahkan ke Nabi SAW itu juga parah. Ya, hati-hati berita hoax, hanya ingin viral, ya, hanya ingin terkenal, dikenal orang. Kita bikin berita palsu, cerita palsu, terkenal semua orang, maka di hari kiamat orang ini yang menyebarkan berita palsu, kisah-kisah palsu akan dikoyak mulutnya di hari kiamat. Kemudian disiksa Allah Subhanahu wa taala karena beritanya itu viral. Ya, bukan sekedar bohong, tapi kalau sampai viral berita bohongnya itu bahaya. Itu dosanya sangat besar di hari kiamat dan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu sebagian kaum muslimin ada yang pergi ke dalam kota Madinah untuk melindungi kota Madinah dari dalam. Ya, ternyata Rasulullah SAW masih hidup. Ya, akhirnya, ya, kaum muslimin yang melindungi Rasulullah SAW kira-kira ada 9 orang. Ya, 7 orang dari kalangan Ansar, 2 orang dari kalangan Quraisy. Dan ini sahih. Ya, yang mana mereka ini melindungi Rasulullah SAW yang terluka tadi, ya, yang terluka tadi, sampai mereka ini meninggal semua, ya. Lalu datang lagi sahabat yang lain, ya, sahabat yang lain, yang mana sahabat ini berusaha untuk membuka helm besi yang masuk ke mulut Rasulullah SAW atau masuk ke pipi Rasulullah SAW. Coba di sini kan, ya. Jadi pipi Rasulullah SAW itu tertusuk helm besi. Karena helm besi kan ada 2, yang satu nutup atas, yang satu nutup bawah. Yang bawah ini ketika dipukul besinya termasuk ke sini. Nah, ya. Ketika sahabat radhiyallahu anhum ingin membuka ini
helm besi yang ada di muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa dibuka pakai tangan karena terlalu dalam. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdarah-darah mukanya, sampai para sahabat itu tidak ngelihat lagi bentuk muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking banyaknya darahnya. Wallahi anak kemarin berdarah, luka tangan anak di sini ya. Ini hanya 2 jari, luka kecil, tapi darahnya minta ampun banyak, kececer kemana-mana. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terluka agar antum semua mengamalkan sunnah, agar kita semua berislam dengan sahih, ya. Agar kita beragama dengan benar, agar dakwah Islam ini sampai ke pintu-pintu rumah kita. Itu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah. Lantas kita apakah layak disebut pengikut Rasulullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang isbal masih ditakwil, ada perintah tentang memanjangkan janggut masih dipotong-potong hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diterjemahkan. Kita berani berdakwah kepada manusia dalam keadaan tidak memiliki jenggot, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna, memiliki perintah untuk memanjangkan janggut dan beliau sendiri berjanggut. Sedangkan kita bawa nama Rasulullah tidak berjanggut atau menyukur janggut kita, maka ini sebuah bukti cinta palsu yang diutarakan oleh sebagian kaum muslimin terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang berdarah-darah untuk menyampaikan agama ini. Bisa saja beliau tidak mau berdakwah, malas-malasan berdakwah, tapi beliau tidak berjuang dengan darah, keringat dan air mata agar Islam itu sampai ke pintu rumah kita. Ya, coba untuk lihat seorang sahabat yang bernama Abu Talhah, ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan berdarah-darah karena helm besi beliau itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam masuk ke dalam pipi beliau. Maka beliau mengatakan ini tidak mungkin dicabut dengan tangan. Saya harus cabut dengan gigi. Ya, karena gigi itu tajam. Ya. Jadi Abu Talha ini menggigit menggigit helm Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, helm besi itu dengan gigi beliau sampai tercabut apa namanya, helmnya dari pipi kanan, gigi beliau juga terlepas satu. Bayangkan, giginya dipaksakan patah untuk membuka helm kekasih beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan berdarah-darah ini. Lalu gigi beliau yang satunya lagi dipakai untuk mencabut helm yang sebelah sini. Akhirnya gigi beliau itu 2-nya hilang. Para sahabat ridwanullahi alaihi mengatakan menyaksikan mukjizat, ya, menyaksikan mukjizat. Demi Allah, ya, ketika kami melihat wajah Abu Talha, maka beliau itu menjadi orang yang paling ganteng di antara kami. Kenapa? Karena gigi beliau itu hilang. Kebalikannya, kalau kita giginya hilang jadi jelek. Tapi Abu Talha makin ganteng, makin tampan, makin berseri-seri, indah wajahnya karena giginya hilang. Karena apa? Karena membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, ikhwah, wallahi orang yang membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling indah wajahnya, walaupun kulitnya hitam. Ya, warna kulit itu bukan menandakan ganteng atau jeleknya, enggak. Betapa banyak orang yang putih namun penipu, penjahat. Betapa banyak orang yang gelap kulitnya namun dia berhati malaikat. Ya, ingat, warna kulitnya hanya warna kulit. Apa yang ada di hati itulah sejati. Ya, nah. Kemudian juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memantau peperangan, maka orang-orang kafir Quraisy itu mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil melempar-lemparkan tombak. Anda bisa lihat tombak itu, bentuknya mungkin seperti ini, tidak terlalu panjang, ya, biar mudah dilempar. Ya, tombak ini dilemparkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga panah itu diarahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai sekarang itu panah beliau itu masih ada di sini. Dan itu insya Allah sahih, ya, panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ini didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Dan ini adalah saat pertama kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menembus seseorang dengan ayah dan ibunya. Itu menunjukkan kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memuji Sa'ad bin Abi Waqqas dan mendoakan dia. Makanya panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini panah legendaris, ya.
sekali panah itu sampai-sampai dia mengatakan ketika aku memanah itu bisa kena 10 orang. Ya. Sekali panah bisa kena 10 orang. Tidak tahu mungkin melenceng lari kemana panahnya, tapi bisa kena 10 orang. Itulah doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tangannya tertusuk panah. Ya, tangannya tertusuk panah sampai tangannya itu tidak bisa digerakkan. Ya. Kemudian juga ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perjuangan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim tidak sampai di sini. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang dai yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utus ke Madinah. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan dan sangat kaya raya. Sampai-sampai disebutkan, ya, Mus'ab bin Umair ini ketika berada di Mekah dahulu, ya, di dalam keluarganya masih kafir ketika itu, adalah pemuda Quraisy yang paling wangi dan paling keren, paling tampan. Ya. Kalau berjalan itu wangi keciuman karena saking kayanya dia. Parfum zaman dulu sangat mahal, ya. Tidak semua orang punya parfum. Nah, Mus'ab bin Umair ini punya parfum yang paling wangi, paling mahal, paling keren. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak membawa apa-apa. Ketika beliau syahid di perang Uhud ini, dan makam beliau di sini. Makam beliau itu yang ada kotakan itu, adalah lokasi makam syuhada Uhud. Ya, syuhada Uhud. Beliau itu ketika syahid di perang Uhud, maka beliau hanya memakai satu helai pakaian, satu helai kain. Kami tidak mendapatkan untuk dia kecuali satu helai kain doang. Ketika ditarik, ditutup untuk kepalanya, kakinya terbuka. Ketika ditutup untuk kakinya, kepalanya terbuka. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar menutupi bagian kakinya dengan menggunakan idkhir. Idkhir ini dia mirip sekali dengan serai, ya mungkin serai. Ya, bentuknya juga seperti serai, baunya seperti serai. Ya. Cuman belum pernah ketemu idkhir yang di sini seperti apa. Dan ini biasa dipakai untuk masak juga sama orang Arab. Ya. Idkhir itu adalah tumbuhan yang wangi. Nah, ya serai gurun lah seperti itu. Kemudian juga syahid di daerah ini adalah Hanzalah Al-Ghasil. Hanzalah Al-Ghasil itu syahid. Sahabat Nabi yang bernama Hanzalah ini ketika malam beliau itu menikah, ya. Malam pertamanya beliau itu belum sempat mandi janabah, ya. Beliau setelah menemui istrinya belum sempat mandi janabah, beliau langsung pergi ke medan jihad, ya. Sampai beliau itu syahid dalam keadaan junub, sehingga Rasulullah SAW menyebut beliau itu sebagai ghasilul malaikah, dimandikan oleh para malaikat. Air-airnya itu masih kelihatan di rambutnya karena dimandikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yes. Inilah, ya. Kemudian juga ada perjuangan sahabat lain yang bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini ketika melihat kaum muslimin itu ada yang lari ke dalam kota Madinah karena mendengar berita hoax, dia mengatakan, "Demi Allah, aku mencium surga di perang Uhud." Akhirnya beliau itu mengatakan kepada Ansar, wahai Ansar, kalian harus membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama kalian memiliki bulu mata yang ada di mata kalian. Artinya perangi kaum musyrikin walaupun hanya dengan bulu mata. Kalau badan ini sudah habis, maka perangi dengan bulu mata. Saking menunjukkannya semangat beliau dalam membela kaum muslimin, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau mengambil pedangnya, kemudian beliau syahid di medan jihad Uhud ini. Ya. Kemudian juga di sana ada seorang sahabiyah, seorang wanita. Jadi wanita ini juga turut berperang. Bayangkan, antum bisa lihat laki-laki yang masih tidak mau mengamalkan hadis Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti sunnah. Wallahi, orang-orang seperti ini tidak ada bedanya, tidak ada kehormatannya sama sekali dibanding para wanita Ansar. Wanita Ummu Imarah. Yang mana Ummu Imarah ini adalah seorang wanita yang lahir, yang mana beliau ini memiliki keluarga yang semuanya rata-rata syahid di medan jihad. Di antaranya anaknya yang bernama Habib.
Ya, Ummu Imarah ini ikut berperang juga, menggunakan pedang juga, karena keadaannya genting untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang terluka parah itu, Ummu Imarah langsung mengambil pedang, ya, sambil mengambil pedang, dan juga Ummu Imarah ini menjadikan tubuhnya itu sebagai benteng Rasulullah. Di belakangnya ini Rasulullah, di depannya adalah Ummu Imarah. Sampai-sampai Ummu Imarah ini berperang dan badannya itu berlubang-lubang. Akan tetapi Ummu Imarah ini masih hidup, walaupun badannya luka, ya, sampai disebutkan, ya, oleh para ahli sejarah, beliau itu mengobati lukanya selama setahun penuh setelah perang Uhud ini, ya. Nah, inilah kondisi perang Uhud. Antum bisa melihat bagaimana cintanya para sahabat ridwanullahi alaihim membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Akhirnya para sahabat ketika di akhir perang Uhud, ya, ketika di akhir perang Uhud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat ternyata orang-orang kafir Quraisy itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Syi'ab Jirar ini. Sampai di Syi'ab Jirar ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini terjadi sebuah percakapan yang sangat terkenal di antara antara Abu Sufyan yang ketika itu menjadi pemimpin kafir Quraisy dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Di Syi'ab Jirar ini, ya, Abu Sufyan juga naik, akan tetapi dilempari oleh batu dan panah oleh para sahabat yang masih ada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, ya, afikum Muhammad. Apakah di antara kalian ada Muhammad? Apakah di antara kalian ada Muhammad? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diam, jangan dijawab. Lalu Abu Sufyan kembali mengatakan, apakah di antara afikum Abu Bakar? Apakah di antara kalian ada Abu Bakar? Maka Rasulullah mengatakan, jangan dijawab. Afikum Umar? Apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Nah, Umar bin Khattab ini tidak sabar, jengkel, ya. Langsung Umar bin Khattab mengatakan, aku akan menebasmu sebentar lagi, kata Umar bin Khattab. Langsung terkejut Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan terkejut mendengar teriakannya Umar. Ingat, laki-laki itu teriakannya keras, pukulannya sakit, ya, bukan seperti di zaman sekarang, ya, makna kejantanan itu berubah menjadi seorang yang mirip, ya, dengan banci. Apalagi di zaman sekarang antum bisa lihat istilahnya apa, model-model yang seperti perempuan itu tidak boleh. Laki-laki itu idza masya asra wa idza daraba auja. Dan ini sifatnya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mensifati Umar bin Khattab. Memang laki-laki tulen, ya. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan kepada kaum muslimin, yaumun biyaumi Badr. Hari ini wahai Muhammad, akan kami balas engkau dengan hari ketika kami dikalahkan di perang Badar. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, kepada para sahabat mengatakan, qatlakum finnar wa qatlana fil jannah. Pasukan kalian yang mati itu berada di neraka, pasukan kami yang mati berada di surga. Pasti beda. Wa'lu Hubal, ya. Abu Sufyan kembali mengatakan, Hubal lah yang tertinggi, ya. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat membalas, wallahu a'la wa ajal. Allah lah yang maha agung, yang lebih tinggi daripada si Hubal, ya. Akhirnya setelah terjadi percakapan ini, Abu Sufyan itu kembali ke sana, kembali ke arah mereka datang. Kenapa? Karena melihat kaum muslimin itu yang tidak mau kalah. Kaum muslimin itu kekeh, ya, kekeh dan kokoh, padat dan solid, tidak mau kalah. Dan Rasulullah SAW masih hidup, ya. Artinya di dalam perang ini kaum muslimin tidak kalah telak karena pemimpinnya masih hidup. Pemimpinnya masih hidup, masih kokoh, masih bersuara, yaitu Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pergi ke arah ini, ke arah mereka datang, ya, ke arah sana, ke arah kota Mekah, menggunakan unta. Dan ketika itu yang syahid adalah 70 kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggali, ya, di sini kuburan, yang mana disitulah pemakamannya para syuhada, ya, pemakamannya para
para syuhada Uhud. Karena sesungguhnya para syahid itu dimakamkan di mana mereka wafat. Ya, karena itu semua akan menjadi saksi bagi mereka di hari kiamat. Ya, di sini. Dan pasukan kafir Quraisy sudah pergi. Ketika keadaan sudah aman, maka Rasulullah SAW berkhutbah menenangkan hati para sahabat Nabi. Kemudian Rasulullah SAW, ya, ketika dalam keadaan terluka itu, beliau justru mendoakan agar orang yang memeranginya kaumnya, karena kaumnya Rasulullah SAW adalah Quraisy, ya, kaumnya Rasulullah SAW adalah Quraisy. Beliau mendoakan bagi mereka hidayah dan ampunan. Coba antum lihat, dai itu bersabar, menggunakan akal, otak dan ilmunya. Jangan ketika ditolak sekali, sampai diperangi pun kita langsung mendoakan keburukan. Enggak. Doakan agar diberikan hidayah. Tetap bersabar. Tetap berdoa. Naam. Tetap berdoa. Naam. Baik, ya. Beginilah kisah perang Uhud yang sangat legendaris. Ya, sebenarnya masih panjang lagi kisahnya. Karena di perang Uhud ini banyak sekali para sahabat yang wafat. Ketika Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah dan penduduk Madinah sudah mendengar berita kekalahan di perang ini, apalagi berita hoaks seputar wafatnya Rasulullah SAW, perempuan-perempuan di kota Madinah pada menangis, ya, karena mendengar kekasih mereka semua Rasulullah SAW itu wafat, ya. Sehingga datanglah seorang wanita yang berada di pintu masuk kota Madinah, kemudian diberitahukan kepada wanita ini, sesungguhnya wahai ibu, suamimu wafat, ayahmu wafat dan anakmu wafat. Akan tetapi si ibu ini mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan tidak tampak pada wajahnya kesedihan yang mendalam, hanya biasa saja. Langsung si ibu ini mengatakan, si nenek yang wanita tua ini mengatakan, aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Saya mendengar beliau itu wafat, tapi saya tidak percaya sampai saya melihat dengan mata saya sendiri. Akhirnya orang ini mengatakan Rasulullah ada di barisan paling belakang. Seketika wanita ini melihat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, demi Allah, segala musibah yang menimpaku sirna setelah aku melihat wajah Rasulullah SAW. Antum bisa melihat bagaimana cintanya para sahabat dan sahabiyah kepada Rasulullah SAW. Wallahi ya ikhwah, kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, jauhi perbuatan bid'ah, jauhi perbuatan baru dalam agama. Karena Rasulullah SAW mengusir orang-orang yang berbuat bid'ah, mengusir orang-orang yang berbuat baru dalam agama dari telaga Al-Kautsar. Karena fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, dan hadisnya sahih. Karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengerti, tidak tahu apa yang telah mereka perbuat dari perbuatan baru dalam agama setelah engkau wafat. Ada orang yang sholatnya 5 rakaat, sholat zuhur 5 rakaat, sholat zuhur 10 rakaat, azan ketika dikuburkan orang, ini semua perbuatan bid'ah, tidak ada dasarnya dalam agama. Maka jauhi perbuatan itu semua. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita rindu kepada Rasulullah dan kita kasih cinta kepada Rasulullah SAW, maka amalkan sunnah sampai nyawa ini tidak lagi dikandung badan dan badan kita sudah berkalang tanah. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pelajaran hari ini adalah hendaknya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena antum perlu tahu, satu perintah, ketika perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak diindahkan, makin terjadi adalah kekalahan, kemalangan dan kehinaan. Perintah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, ya, wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, ya. Dan ayat-ayat yang lain sangat banyak. Oleh sebab itu ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taatilah Rasulullah. Taatilah Rasulullah selama kita masih memiliki bulu mata. Taatilah walaupun hanya dengan menggunakan satu bulu mata. Kalau seandainya tubuh kita lagi ini tidak bergerak, ya. Oleh sebab itu ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sabat, agar diberikan istiqamah di atas sunnah, di atas batu yang kokoh,
yang berupa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun badai menghantam, walaupun ombak besar datang, selama kita kokoh, selama hati kita tulus ikhlas mencintai Al-Habibul Mustafa, An-Nabiyul Mujtaba Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segala apapun ancaman, segala apapun kesulitan, segala apapun rongrongan, segala apapun hinaan, selama kita bersunnah dengan hadis Nabi, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu ibarat madu yang susah payah kita mencapainya dengan segala sengatan lebah, namun rasanya manis semanis madu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikianlah yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, baik. Sudah. Belum. Sebentar. Sejarah-sejarah yang terjadi di Kalau ada memang tepat ini salah satu sejarah perjuangan bagi kalau ada pertanyaan yang di situ silakan untuk baca aja nah. dilakukan oleh baginda Untuk teman-teman yang ingin bertanya, tafadhol langsung bertanya di live streaming kita ya, dan insya Allah akan langsung dijawab sama Ahmad, Ustadz Fauzi Rivaldi. Syekh. Oh Ustaz, anak turun. Ya, antum turun, antum pegang. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyain. Allah Ustaz. Adek. Sini. تعال هنا تعال هنا. Allah Ustaz. وين أباك؟ وين؟ Alhamdulillah. Tafadhol untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tulis di komentar kita dan insya Allah akan dijawab langsung sama Ustadz Fauzi Rivaldi. Orang yang berbuat bid'ah, Ini anak jawab. maka mereka masuk Untuk cuaca di Madinah sekarang kita memasuki musim dingin. Memasuki musim dingin dan di sini musim dinginnya kalau subuh bisa 16 derajat sampai 15 derajat. Jadi sangat dingin dan dinginnya sangat menusuk di Madinah. bahwasanya mereka dari umatnya, tapi kenapa mereka diusir? Artinya mereka tetap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap umat, tetap masuk surga, tapi diusir dulu karena mereka berbuat bid'ah di dalam agama. Akhirnya mereka disiksa dulu, ya, untuk menghapus dosa-dosanya. Lalu mereka dimasukkan ke dalam surga setelah dosa-dosa itu bersih dan suci dari mereka. Ya. Yang tidak masuk dalam kategori ini adalah bid'ah mukaffirah, perbuatan bid'ah yang menyebabkan seorang itu kufur, ya, seperti Rafidhah itu, ya, Rafidhah atau Syiah, maka mereka orang-orang kufar, ya, tidak disolatkan dan kita tidak boleh sholat di belakang mereka, terutama yang pemimpin mereka atau kiai-kiai Syiah Rafidhah. Mereka bukan kaum muslimin. Dan ini adalah bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan seorang itu keluar dari agama sampai menuhankan Ali. Itu udah bukan bid'ah lagi, udah kufur sebenarnya, ya. Nah, tapi bagaimanapun, ya, kita tetap harus berdakwah dengan ahlul bid'ah itu dengan lemah lembut, dengan ilmu. Karena puncak dari lemah lembut adalah ilmu. Puncak dari lemah lembut adalah ilmu, bukan dengan sekedar kalam yang lembut atau ucapan yang lembut tanpa ilmu, enggak.
tapi ucapan yang lembut dengan ilmu. Ini adalah puncak kelembutan. Ya, puncak kelembutan. Nah. Baik. Ustaz, ini ada yang bertanya, Ustaz. Yang ingin bertanya, boleh ya. Lubang yang Rasulullah SAW terperosok di dalamnya, itu di mana, Ustaz? Tidak tahu tempat pastinya, tapi sudah tidak ada lagi. Sudah tidak kelihatan. Yang kelihatan masih ada itu wadinya sama gunung rumah itu. Dan makamnya. Makam syuhada. Makam syuhada Uhud. Kita mau jalan ke makam ya. Insya Allah akan kita save di feed Instagram kita di platform Mekah. Jadi untuk teman-teman yang ingin kembali melihat videonya dari awal, bisa langsung tonton Kita mana masih di atas kita. ya? Nah, Ustaz. Ini Masya Allah banyak sekali burung ya. Antum bisa lihat udah kayak ramai ya jemaah umrohnya ya. Insya Allah udah normal ya. Insya Allah udah normal. Dan saya sendiri tidak pakai masker ya. Saya sendiri tidak pakai Kalau Jabal Uhud karena kalau pakai lumayan jauh ya dari sini. Kita perlu jalan lagi ke sana lagi. Itu Jabal Uhud. Nanti insya Allah kita akan adakan live langsung di atas Jabal Uhud ya. Nanti kita piknik di Jabal Uhud dan akan melakukan live streaming juga bersama Ustadz Fauzi Rifaldi insya Allah. Adapun Jabal Rumah yang ini ya, Jabal Rumah ini letaknya di sini. Pemanah dulu berperang di sini. Adapun Jabal Uhud tepat di belakangnya langsung. Di sekitar sini ya Jabal Uhud. Jadi bukan ini Jabal Uhud, ini bukan Jabal Uhud, ini Jabal Rumah. ya kita keliling sekali dulu ya. Kita akan keliling-keliling bersama Ustadz Fauzi. Kita akan melihat makam syuhada. Inilah. Nah, para sahabat ini dimakamkan di lokasi medan perang. Ustadz, apakah boleh kita bertabaruk dengan para syuhada, terutama kepada para sahabat yang telah meninggal di Ghazwa Uhud? Tidak boleh. Ya, bertabaruk ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja tidak boleh. Ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh, apalagi ke makam para sahabat. Ya, sahabat bukan nabi. Ya. Nabi aja tidak boleh, apalagi seorang selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tertulis, antum bisa lihat. Ada aturan-aturan, jangan berdoa ke kiblat, jangan berdoa ke hadap kuburan. Nah. Karena kebanyakan dari orang Ustadz lempar kertas, lempar doa kepada kuburan-kuburan para syuhada. Itu bagaimana Ustadz pendapat antum Ustadz? Tidak boleh berdoa ke kiblat, berdoa kepada Allah. Banyak kertas kan Ustadz? Iya. Nah, makanya sekarang dipasang pagar ini. Antum bisa lihat ini dipasang pagar agar orang-orang ngasih parfum, biasanya ada yang ngasih parfum, ada yang ngasih kertas-kertas. Ya berdoa ke kiblat, ngapain? Berdoa ngadep kuburan. Ini itu tertulis di pelang yang sangat besar. Dilarang berdoa menghadap kiblat, menghadap kuburan. Nah, ini pelangnya. Taujihat dari orang-orang ma'ruf yang sekarang bisa lihat. Usra ujaratul kubur tidak an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi syaddir rihal ilaiha. Syaddir rahal ilaiha. Nah, artinya kita disyariatkan untuk berziarah kubur karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah kubur. Namun kita tidak boleh bersafar dengan tujuan berziarah kubur. Ya, Di poin ketiga ya yang penting itu, du'aul amwat wal istighatsatu bihim wa talabus syafa'ah wal hajatu minhum syirkul akbar. Jadi berdoa kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik besar dan itu bisa mengeluarkan seseorang kepada keislamannya. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bahasa Arabnya, ini ada yang bahasa Indonesianya ya. Bisa kita lihat di sini bahasa Indonesianya. Berziarah tujuan kita apa? Dzikru al-maut. Aksiru min dzikri hadimil ladzat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian. Karena dengan kita melihat ini, kita banyak mengingat kematian ya. Karena kita kan dari tanah, nanti kita juga akan jadi tanah. Ya, kita ini hidup bukan untuk hidup. Kita hidup itu untuk akhirat. Kalau hidup untuk hidup, betapa banyak orang yang dulu hidup lalu mati. Calon mayat. Kaya apapun kita, sesoleh apapun kita, sepuncak apapun kita mencapai urusan dunia atau sepuncak apapun kita dalam urusan akhirat, kita akan mati. Itu semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gunanya kita berziarah kubur, agar kita sadar hakikat kita itu dari tanah. Ini para sahabat radhiyallahu alaihim, orang yang paling utama. Kita disyaratkan pula agar menapak tidak sejak mereka di dalam ketaatan kepada Rasulullah, berjuang ya, untuk membela agama Allah. Nah, kemudian ketika berziarah kubur itu kita disunahkan berdoa, Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan kepada kalian wahai ahlad diyar, wahai penghuni tempat ini. Dan kami insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah dengan izin Allah akan mengunjungi kalian. Assalamualaikum. Ondan koymaydı bossın. Jadi insyaallah ikhlas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah syariat ziarah kubur, agar kita mengingat akhirat, mengingat hari akhir, mengingat hari akhir. Baik, ada pertanyaan yang lain? Adapun bacaan salawat yang afdal adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu adalah salawat yang paling afdal atau yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ya, insyaallah ya. Iya. Mudah-mudahan